Apa kabar Sobat Siki TV? Kali ini saya akan bagikan sebuah peristiwa yang menarik lagi, yaitu di Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebuah penutupan patung Bunda Maria yang kabarnya atas inisiatif dari pemilik rumah doa. Jadi patung Bunda Maria itu berada di sebuah rumah doa yang kabarnya juga tidak jauh dari rumah Menko Polhukam Mahfud MD, ya. Jadi di media online maupun di media sosial itu beredar bahwa penutupan patung Bunda Maria ini bukan atas desakan oleh ormas setempat, tapi adalah inisiatif dari keluarga pemilik rumah doa tersebut. Memang netizen percaya dengan apa yang dinarasikan oleh Kapolres Kulon Progo. Menurut dia, ada ketidaktepatan dari anggotanya pada saat membuat laporan. Jadi menurut Fajar ini, Kapolres ini mengatakan bahwa anggotanya salah menarasikan bahwa seolah-olah penutupan patung Bunda Maria ini atas desakan ormas Islam di daerah tersebut. Di sini bisa kita simpulkan ya bahwa Kapolres ini berusaha buang badan, jadi menyalahkan anggotanya yang salah menarasikan atau salah membuat laporan. Sebenarnya siapa yang benar? Anggotanya atau Kapolresnya? Ya. Jadi kalau melihat kronologinya, rumah doa tersebut sebelum penutupan ini sudah didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku dari ormas tempat. Ya. Kabarnya mereka itu menyampaikan aspirasi katanya gitu ya. Kata-kata aspirasi ini adalah kata-kata bentuk desakan halus ya. Karena kalau kita bandingkan dengan peristiwa yang di Tanjung Balai, Sumatera Utara, ketika Meliana menyampaikan aspirasi kepada pengelola sebuah masjid agar volume azan diturunkan atau sedikit dipelankan, harus berujung penjara. Nah, kata-kata aspirasi ini saya agak curiga. Ini adalah suatu kata-kata pemanis, biar kelihatan sopan dan tidak ada persepsi negatif gitu ya. Ternyata netizen itu nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kapolres ini, karena terlihat jelas-jelas sekali dia berskenario ya. Kalau dia jujur dan mengumumkan secara fakta, dia nggak perlu waktu konferensi pers itu menghadirkan FKUB, Kesbangpol, kemudian siapa lagi di situ. Ya dia merasa dia harus mendapatkan dukungan politik gitu ya. Dia nggak percaya diri bahwa dia sebagai penegak hukum itu dilindungi oleh undang-undang. Yang anehnya, seperti dikutip oleh detik.com, dia mengatakan bahwa apabila ada ormas yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan di daerahnya atau wilayah hukumnya, akan dia tindak tegas. Ya, ini adalah kata-kata retoris dan klise ya. Tapi kalau kita perhatikan, dia ini sebenarnya juga takut pada ormas yang kemarin-kemarin itu menyampaikan aspirasi. Ya, itu sebenarnya cara dia untuk menutupi bahwa tidak ada tekanan sama sekali terhadap dirinya. Tapi di balik itu saya yakin juga dia ada ketakutan juga terhadap ormas-ormas yang kemarin menyampaikan dalam tanda kutip aspirasi. Ya, kasus-kasus intoleransi dengan menggunakan aparatur negara yang akhirnya aparatur negara itu bisa dikatakan takluk kepada ormas, ini bukan sekali dua kali, tapi di berbagai tempat memang ormas-ormas ini menggunakan dan pendekatan-pendekatan secara politis kepada aparatur negara dan penegak hukum, dan itu hampir terjadi di semua tempat. Jadi untuk menghilangkan persepsi negatif terhadap ormas-ormas yang suka bertindak sebagai polisi swasta ini atau sebagai polisi moral ini, mestinya Kapolri juga harus mengevaluasi posisi dari Kapolres Kulon Progo ini ya, karena dia berusaha menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti faktanya. Karena kalau seperti faktanya, dia tidak akan mengatakan bahwa bawahannya itu salah melapor atau salah menarasikan gitu. Sekarang kita tantang, berani nggak Kapolres Kulon Progo ini menyatakan sendiri tidak perlu ada dukungan FKUB dan Kesbangpol?
hari kini siapa yang masih percaya dengan FKUP? Di beberapa tempat, di beberapa wilayah justru FKUP ini yang sering menghalang-halangi pendirian rumah ibadah untuk non-muslim. Ya, semoga apa sampaikan bermanfaat. Ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 2. Sekali lagi dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh. Konstitusi kita hati-hati loh. Menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih gitu, kalau kita mendengar.